Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wa fisaluhu fi amaini anishkulli waliwalidayka ilayyal masir. Surat Luqman 12, 13 dan berikutnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita, sehingga insyaallah kita dapat melaksanakan ibadah khusus pada siang hari ini, sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dengan tidak merasa bosan-bosan, kita meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan dasar itu mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan kaji kita minggu yang lalu, di mana bagaimana beratnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak keturunannya. Walaupun berat, tapi harus kita lewati, harus kita laksanakan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai ajaran Islam terhadap anak-anak keturunan kita, supaya ketika kita sudah tiada lagi di dunia ini, anak-anak kita bisa meneruskan estafeta pengamalan ajaran Islam dalam hidup dan kehidupan kita. Kita lanjutkan, tugas kita adalah bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini tugas berat, supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kemarin kita kasih nama yang bagus, diakikahkan dia, dikhitan, dan suruh mereka tafaqquh, mendalami ajaran Islam. Berikut ini adalah tugas kita sesuai dalam surat Luqman yang kita bacakan tadi. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau syirikkan Allah.
Apa artinya anak-anak kita tanamkan nilai akidah, nilai iman. Jangan syirik itu kan artinya melawan dari iman kepada Allah. Jadi dari dini, dari kecil kita tanamkan nilai keyakinan, nilai akidah terhadap anak-anak kita sehingga dia tidak ragu mengatakan la ilaha illallah, bahwa Tuhan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting keyakinan ini sehingga anak-anak kita ada fondasi yang kuat. Maka banyak penelitian ketika anak itu imannya kuat tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah terpengaruh apalagi pengaruhnya terhadap dunia sekarang. Kalau dia terpengaruh dengan dunia sekarang, aduh ya Allah, sangat-sangat tidak terkontrol, apalagi pengaruhnya arah ke negatif. Kita lihat di media-media itu banyak arahnya negatif. Jarang kita lihat anak-anak membuka HP-nya membaca ngaji yang benar misalnya ya. Cara membaca Al-Quran tajwid yang bagus. Jarang. Yang dibuka apa? Mainan-mainan. Malah mainan menjurus kepada judi. Ada istilah dapat duit. Mana uangnya? Hanya mainan, ada ya. Hanya mainan. Jadi anak-anak cucu kita tanamkan nilai iman yang kokoh, iman yang kuat. Dan kalau itu sudah terhunjam di dalam hatinya, insya Allah anak kita itu mendapat kontrol dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keyakinannya. Ya kita tidak perlu waskat dari sesama manusia sebenarnya. Pengawasan melekat dari manusia sebenarnya tidak perlu. Tapi yang jelas waskat dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apapun kita lakukan akan dicatat oleh dua malaikat Allah. Bila itu baik dicatat, yang malaikat mencatat kebaikan belah kanan dia. Bila buruk maka dicatat oleh malaikat belah kiri. Kalau imannya lah kuat, ketika ditawarkan narkoba, tidak usah weh. Macam-macam alasannya. Aku kalau nyingok makan narkoba candu itu kaki aku tidak terbeli misalnya ya. Macam-macam alasannya. Aku jingok ada yang makan narkoba itu mabuk, kaki aku mabuk pula. Padahal itu imannya yang berbicara. Imannya berbicara. Ketika lepas dari kontrol orang tuanya, imannya itu tadi. Jadi kalau itu sudah kita patrikan terhadap anak cucu kita, mudah-mudahan Bapak ya, mudah-mudahan maju bagaimanapun perkembangan dunia, tapi masih kita dulu kan tidak ada Pak pengaruh-pengaruh itu. Sekarang baru ada, tapi karena iman kita sudah ada, biarlah itu permainan hidup itu. Yang kedua, dalam surat Luqman juga, ya bunayya aqimis shalah, anakku dirikan sholat. Anak-anak kita wariskan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua yang memang cara pendidikannya ya rutinitas. Walaupun pertama itu diganjarkan dengan duit. Nak, sekali sholat 5.000 nak ya.
Berarti 5 kali sehari semalam, udah dapat 2,5 nak duit. Akhirnya anak pertamanya dia kepingin duit 5.000 itu. Tidak sholat, tidak dapat duit 5.000 ini. Sudah sholat tagihnya orang tuanya, Pak, mana duit 5.000? Kasih 2.500 kita kolok-koloki, kita bujuk, nak 2.500 ini jajannya 500 saja ya, yang 2.000 tabung. Lumayan itu, lumayan menjelang dia terbiasa. Ada pepatah, ketek ta ranjo-ranjo kok betuo ta bau-bau. Artinya kecil dibiasakan, terbiasa, kalau sudah jadi besar menjelang dia terbiasa. Lah biasa kakek tak galak lagi dia kasih duit. Biarlah bapak, tidak usah pak. Ini kan untuk saya sendiri beribadah kepada Allah. Nah, awal-awalnya begitu. Ada anekdot cerita di Waterpang itu pak, bahwa anak dia hari Minggu, hari Ahad, biasanya zuhur pak ya, baru pulang dari pagi, sudah makan dan segala macam. Orang azan, nangis anaknya. Ya, orang azan ya, sholat kita. Di rumah apa enak? Tak sinilah, aku nak duit juga. Itu. Dia mau duitnya itu pertama. Ya sudah, tidak apa-apa. Sholat. Syukur-syukur kalau anak kita di sekolah sudah ditanamkan oleh guru-gurunya. Kadang-kadang kan anak-anak lebih patuh pada guru pak ketimbang orang tua. Guru-gurunya, anak-anak itu diajar oleh guru, di rumah diajar oleh orang tua. Sampai ke rumah uji orang tua, nak sholat zuhur nak. Kata anak, bak beda semayang. Gimana? Orang tua beda sholat. Kata ibunya, ya nak sholat nak. Ibu sama bayar dengan mak. Mana? Jadi ngajarnya itu tentu ibda binafsi. Mulai dari diri kita juga. Insya Allah imannya kuat, ibadahnya bagus. Ini ada harapan pak. Anak yang soleh dan solehah. Apalagi pak yang penting untuk anak kita sebagai orang tua, kita tanamkan akhlakul karimah, akhlak yang bagus kepada anak-anak kita. Lihatlah pak, anak-anak sekarang jarang pak lewat depan kita orang tua-tua. Wisi pak ya, numpang lewat pak, jarang. Kalau dulu, jadi pergeseran nilai itulah jauh sebenarnya. Bagaimana cara hormat kepada orang tua, menghargai orang-orang tua, menghargai masyarakat. Susah. Nah ini tugas kita sebagai orang tua. Saya baca dari beberapa referensi supaya anak kita itu menjadi anak soleh dan soleha. Di antaranya njuklah, kasihlah makanan yang halal. Nah ini yang berat pak. Ini yang agak berat. Kasih makanan yang halal. Yang kita makan, yang anak makan, yang kita cari nafkah itu cari yang halal. Nah ini agak berat. Apa kata orang tua, biarlah nak, makan-makanlah. Yang penting ini ada beras yang ku beli. Soal dari mana beras beli, baca laku. Kata bapak tadi. Padahal ketika kita njuk yang haram, itu terpengaruh kepada pikiran anak tadi, pikiran dari yang haram. Ketika pikiran dari yang haram, anak tadi berpikir nak nyari yang haram pula. Masya Allah. Jadi tugas berat ini bapak, tugas berat ini tetap kita wasiatkan kepada anak-anak cucu kita, supaya ketika kita masih hidup, pajak menyaksikan, bagus anak cucu aku ya Allah, alhamdulillah. Ketika kita tak katik lagi, mudah-mudahan dia akan mendoakan orang tuanya.
Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waghfir lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So istaidu Allahu Akbar. Allahumma baik. Allahumma nakini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal 'ijarah u'iddat lil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddu alladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير